Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petir, sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Dalam hal ini kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Sehingga silaturahmi tetap masih bisa terjaga. Hari ini saya ingin membagi lagi informasi ya. Sekecil apapun informasi tentang P-Network, Indonesia harus tahu. Jangan mereka-mereka saja yang ada di luar negeri yang lebih tahu, yang lebih paham terhadap P-Network. Kenapa saya beranggapan demikian? Karena selain daripada P-Network ini, sepanjang sepengetahuan saya, perkembangan cryptocurrency hanya berkembang di luar negeri. Kita hanya mendapat ujung-ujungnya saja. Salah satu contoh Bitcoin. Bitcoin lahir di negara Eropa sana. Kita tahu pada saat harganya sudah melambung tinggi. Sehingga banyak kita tertinggal informasi dan akhirnya ikut-ikutan saja. Tetapi di dalam P-Network ini, bagaimana caranya kita ada di dalamnya? Kita mengetahui informasi sekecil apapun. Nah, untuk itu saya coba ingin mengulas beberapa artikel yang saya dapat. Dan saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman P-Network dimanapun berada. Siapapun yang nonton video ini, ambil saja hikmahnya. Jika tidak berkenan, tinggalkan saja, tak usah dikomentari. Jaringan P-Network adalah kasus yang agak aneh di dunia cryptocurrency. Kenapa? Ini telah mengumpulkan cukup banyak perhatian dan minat. Namun, kita tidak dapat membelinya dimanapun. Koinpi belum terdaftar di bursa kripto atau non-kripto manapun juga. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya setidaknya adalah dengan menambangnya secara langsung. Ya. Jadi kita harus mendaftarkan diri, menambangnya secara langsung, maka kita akan memiliki koin kripto itu sendiri. Meskipun belum dapat dimiliki harganya, Koinpi memiliki banyak penggemar yang berdedikasi. Premis proyek yang sederhana dan fondasi teknis yang kuat telah menarik beberapa penggemar kripto. Jaringan Pi memiliki komunitas yang aktif, berbasis pengguna yang terus tumbuh secara eksponensial dari hari ke hari. Jadi bayangkan ya, belum ada harganya sudah jadi rebutan. Orang mencari-cari kepingin memilikinya. Pelan tapi pasti nanti akan berharga. Sekarang pertanyaan utamanya adalah, apakah Koinpi akan pernah mencapai bursa dan memberi pemegangnya kesempatan untuk menguangkannya? Nah, ini pertanyaan semua orang. Siapapun yang memainkan cryptocurrency ini, khususnya di P-Network, kapan ini bisa berharga dan diuangkan? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan orang. Dan jika itu terjadi, harga seperti apa yang dapat diharapkan? Pengguna terima untuk kripto Pi mereka yang baru mereka tambang. Ya, jadi sudah berprediksi macam-macam ini. Seandainya nanti di launching, berapa harganya? Ini pertanyaan yang luar biasa. Harap dicatat, artikel ini bukan merupakan saran investasi. Ya. Jadi kita jangan berangan-angan macam-macam dulu. Ikuti saja perkembangan yang ada. Proyek jaringan Pi ini cukup unik. Tidak hanya menjadi terkenal meskipun belum terdaftar, tetapi juga terkenal karena agak mudah untuk ditambang. Menurut pengembangnya, Koinpi adalah cryptocurrency pertama yang dapat ditambang sepenuhnya di ponsel seseorang. Yang lain tak bisa, bro. Yang lain harus menggunakan PC, harus menggunakan laptop untuk menambangnya. Pakai laptop nanti nambangnya lambat. Pakai PC harganya mahalnya luar biasa, ya. Baiklah, menurut perkembangan Koinpi adalah cryptocurrency pertama yang dapat sepenuhnya ditambang di ponsel yang kelak akan terkumpul dan menghasilkan harga nanti pada saat di launching yang luar biasa. Biarkan orang berkata apapun, tapi kita tetap jalan mengikutinya. Untuk mulai mendapatkan mata uang kripto, buka aplikasi setiap 24 jam sekali, klik tombol kilat ya. Untuk memulai menambang, ada beberapa cara untuk meningkatkan kecepatan penambangan Anda. Ya. Anggota sebelum mendapatkan tarif yang lebih tinggi.
Dan Anda dapat mengundang teman, keluarga terpercaya untuk bergabung dengan aplikasi Pi untuk mendapatkan bonus kecil. Jadi bagi mereka yang bisa membawa teman dan keluarganya, ya, referral di bawahnya, dia akan mendapatkan koin yang lebih daripada yang lain karena dapat bergabung, ya, bergabung bersama kita semua, bersama keluarga, bersama teman-teman. Berarti dia dapat bonus itu, bonus kecil. Selain itu, setelah 3 hari menambang, Anda dapat membangun lingkaran keamanan untuk meningkatkan tidak hanya penghasilan Anda, tetapi juga keamanan keseluruhan jaringan Pi. Jadi bagi peserta yang sudah ikut, kemudian ada referralnya, kemudian membuat ikatan keamanan, mungkin 5-10 orang ya, dalam satu kelompok, agar nantinya bisa berbagi informasi. Setiap penambang aktif, yang kita rujuk ke aplikasi akan meningkatkan penghasilan sebesar 25%. Setelah 3 hari menambang, kita akan dapat menjadi kontributor dengan mengundang 3-5 orang untuk bergabung dengan lingkaran terpercaya kita, yang akan meningkatkan kecepatan penambangan kita jauh lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Aplikasi Pi tidak menguras energi. Kita dengan cara yang sama seperti dilakukan banyak aplikasi penambangan lainnya dan cukup ramah lingkungan, ya. Tidak seperti Bitcoin, ya, itu kurang baik untuk lingkungan. Kenapa? Menambangnya dengan perangkat-perangkat keras, PC dan lain sebagainya. Ini mendapat manfaat dari orang-orang yang saling menjamin karena mereka membantu mengamankan buku besarnya. Jaringan Pi bukan hanya aplikasi penambangan. Proyeknya telah berkembang menjadi keseluruhan ekosistem layanan terkait. Ada versi uji dompet Pi dengan kecepatan pembayaran luar biasa. Hanya 8 detik saja untuk melakukan transaksi. Bayangkan 8 detik, pijit klik, pijit tombol, langsung sudah bisa bertransaksi. Ada juga aplikasi browser Pi yang memungkinkan pengembang menguji meluncurkan aplikasi Pi pihak ketiga yang tersentralisasi, ya, yang terdesentralisasi. Pengguna juga dapat memilih untuk menjadi simpul Pi, namun proses seleksinya cukup panjang dan belum memberikan manfaat apapun sampai saat ini. Node Pi memvalidasi transaksi. Jadi, ketika mainnet terbuka, diluncurkan koin Pi terdaftar di bursa. Pemilik node Pi akan bisa mendapatkan potongan biaya transaksi, ya. Jadi yang sudah mendapat node Pi nanti akan mendapatkan potongan-potongan yang luar biasa, dapat bonus dia. Jika kita percaya pada proyek ini dan merasa masa depannya, ada baiknya untuk mendapatkan node Anda sendiri. Harap dicatat bahwa menjalankan node Pi membutuhkan penggunaan listrik. Baru-baru ini jumlah Pi yang diaktifkan telah melebihi dari 12.000. Jadi sudah 12.000 yang terdaftar, yang terpilih, ya. Kita nggak tahu nanti apakah mampu, apakah sanggup atau tidak. Kita lihat saja perkembangannya. Setiap orang hanya dapat memiliki 1 akun Pi dan 25% dari semua koin Pi yang telah dialokasikan ke tim inti Pi. Jadi tidak bisa serakah, ya, ingin memiliki sebanyak-banyaknya. Semuanya dibatasi sampai 25% dari jumlah Pi yang ada. Kenapa kita takut? Semacam Elon Musk ini bisa dibelinya saham 50% saham Pi, hancur kita. Jadi rakyat, masyarakat yang lain tak bisa menggunakannya. Proyek Pi, ulangin. Proyek ini baru-baru ini diluncurkan mainnet tertutup, yang berarti hanya orang-orang yang dalam ekosistem Pi yang saat ini dapat menggunakan Pi untuk berdagang. Oh, jadi orang-orang yang telah terdaftar dengan kemarin dibukanya KYC selektif, ya, antara 50-100 per negara, mereka sudah bisa bertransaksi, ya. Itulah rezeki mereka, kita nggak tahu, ya. Kita lihat saja nanti rezeki kita sampai di mana adanya. Jadi mereka yang terpilih, mereka yang sudah terdaftar, ya, ini dapat membeli dan menjual untuk saat ini. Untuk membeli atau memperdagangkan koin Pi, seseorang harus melewati verifikasi KYC terlebih dahulu. Jadi mereka kemarin, ya, sudah berhasil mengikuti KYC tahap 1, ya, yang seleksi itu. Kemudian
verifikasi KYC terdahulu yang pemilihnya diambil secara acak ya. Tim jaringan Pi berencana untuk melakukan verifikasi KYC massal dengan segera dan mengharapkan penggunanya selesai itu di tahap akhir Maret 2022. Berarti nggak lama lagi KYC massal ya. Hanya menunggu sesaat lagi ya. Sabar aja lah kita tunggu sesaat lagi. Mudah-mudahan di Maret 2022 sudah terbuka KYC massal. Jika KYC massal sudah terbuka ya, itu yang teman-teman yang lain mempunyai kesempatan untuk melakukan pendaftaran ya. Itu tidak dibatasin lagi. Semua bisa secara serentak, semua negara bisa melakukan ini. Kita berharap demikian. Harga jaringan Pi hari ini, harga koin Pi saat ini adalah $0 ya, masih kosong karena belum terdaftar di bursa mata uang kripto dimanapun. Jadi kita bersabar. Begitu bulan Maret terdaftar, kita akan tahu nanti secara bersama-sama berapa harganya. Prediksi harga Pi untuk tahun 2022 oleh para ahli karena masa depan cryptocurrency ini sangat tidak dapat diprediksi. Banyak ahli sangat konservatif dalam memprediksi harga jaringan Pi mereka. Koin Pi tidak dapat memiliki riwayat harga untuk kami analisis. Kenapa belum diluncurkan harganya? Atau menunjukkan bagaimana ia merespon pergerakan harga pasar kripto dan Bitcoin. Tidak ada kapitalisasi pasar atau harga tertinggi sepanjang masa untuk kami gunakan sebagai alat prediksi. Itu kata para pakar. Jadi apa yang tersisa? Nah, dalam kasus ini kebanyakan ahli tidak punya pilihan selain beralih ke spekulasi murni. Kami bahkan tidak dapat melakukan analisis fundamental yang lengkap. Untuk mendapatkan nilai sebenarnya dari aset apapun, seseorang harus dapat mengevaluasi potensinya dan kasus penggunaan yang ada. Jumlah orang yang menggunakan atau memegangnya, potensi masa depan itu tim di belakangnya. Oh, jadi bagi mereka yang yakin ada tim di belakangnya. Dan seterusnya. Tergantung pada aset. Beberapa faktor ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan harga aset daripada yang lainnya. Dalam kasus Pi, tidak ada cara untuk menentukan jumlah pengguna yang sebenarnya yang akan memegang koin setelah koin tersebut diluncurkan. Ini yang dipikirkan oleh beberapa ahli kripto sehubungan dengan nilai yang diharapkan dari koin jaringan Pi. Yang pertama, kapital sebagian besar memeriksa kelayakan mainnet terbuka di jaringan Pi yang diluncurkan di masa depan dan pandangan mereka sangat positif. Di antara alasan mengapa mereka menganggap koin Pi bukan scam, ya, bukan bohong, ya, bukan angan-angan, ya, bukan halu. Mereka mencantumkan perluasan ekosistem dengan browser Pi dan dompet Pi dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh tim proyek untuk komunitas. Mereka tidak bisa membuat prediksi harga koin Pi yang sebenarnya dan mengatakan bahwa nilai mata uang kripto sangat bergantung pada popularitasnya di kalangan investor. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk diprediksi. Ya, bayangkan kalau semakin banyak tokoh-tokoh yang menggemarkan mata uang cryptocurrency ini, khususnya Pi Network, kenapa tidak gitu. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Biasanya ketika proyek yang begitu terkenal dan terdaftar untuk pertama kalinya, harganya akan meroket dalam beberapa hari atau minggu pertama. Dan saat-saat itulah terjadi orang rame-rame ingin menjual, tergiur dengan harga yang begitu luar biasa. Ya, ini sebaiknya kita perhatikan dan kita tahan dulu. Kita tidak terburu-buru untuk menjualnya. Permintaan yang tinggi ini akan mendorong para kapitalis pasar dan nilai Pi naik meroket sejadi-jadinya. Nah, jadi bersabar aja kita pelajari tingkat pasarnya nanti. Kalau memang dia sudah terdaftar, memiliki harga, ya, kemudian sudah kita lihat rame-rame datang investor untuk membelinya, kita lihat sesuai tidak harganya, ya. Jadi tergantung kepada kita juga mau jual atau tidak nantinya. Dalam prediksi harga jaringan Pi, ya,
Kortem melihat kekuatan dan kelemahan Pi dan riwayat harga mata uang kripto dengan kasus penggunaan yang serupa. Selain itu, Kortem juga harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi pasar kripto di masa depan dan bagaimana Pi harus dapat masuk ke dalam lingkup kripto di tahun-tahun mendatang ya. Jadi Kortem juga nggak main-main. Mereka ini bersungguh-sungguh untuk memasukkan Pi Network ke dalam bursa kripto. Harap dicatat, ini semua murni masih prediksi dan spekulasi. Kami telah membuat prediksi harga jaringan Pi berdasarkan asumsi cryptocurrency yang akan diluncurkan mainnet terbuka pada tahun 2022 seperti yang direncanakan. Prediksi harga koin Pi di tahun 2022 menurut asumsi daripada pengamat bahwa harga Pi akan mengikuti tren yang sama seperti altcoin lainnya. Cryptocurrency ini akan mengalami rally pada kedua tahun 2022 jika open mainnet diluncurkan sesuai rencana. Mungkin melihat koin Pi terdaftar di bursa pada Juli 2022, ya, maka akan datang investor beramai-ramai memborong koin-koin Pi kita. Mungkin ini akan terjadi perkembangan ya, di mana industri kripto rebound dan pulih dari pasar, koin Pi akan berkembang dan akan mengikuti ledakan pasar yang terjadi. Sehingga kemungkinan nanti di tahun 2023 ya, mungkin harga Pi naik ke level tertinggi sepanjang masa. Satu hal yang perlu diperhatikan ketika membuat prediksi harga koin Pi di masa depan adalah bahwa hal itu bisa sangat menguntungkan bagi bisnis untuk diinvestasikan dan diadopsi. Misalnya, itu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Elon Musk untuk cryptocurrency yang berpotensi menjadi media pembayaran di Tesla. Wow, keren ya. Elon Musk siap menerima uang kripto sebagai alat pembayaran. Maka berapapun harga yang dicapai Pi kripto akan memberi keuntungan bagi kita semua ya. Mudah-mudahan mimpi kita akan tercapai, mudah-mudahan harapan-harapan kita akan dapat terlaksana. Demikian informasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman Pi Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.